Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin membukakan rahasia untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Kepengen enggak begitu mati langsung dibawa masuk surga? Pengen enggak? Syaratnya yaitu jangan membawa dosa sedikit pun. Bisa enggak? Bisa, mengapa tidak? Nah, orang yang pulangnya tidak ada dosa itu disebutnya makomnya sudah makom nafsul mutmainnah. Artinya apa mutmainnah itu? Tenang, damai, tidak ada gelombang, tidak ada ombak, tidak ada riak-riak, tenang, tidak bergerak sedikit pun, tenang seperti danau di gunung di pagi hari yang jernih, nggak ada ombak, nggak ada. Jiwa kita ini tenang. Apa tenang tuh? Sudah nggak ada marah, nggak ada kecewa, tidak ada kesel, tidak ada keluh kesah, tenang semua, tidak pernah goyang, hatinya tidak pernah goyang. Namanya nafsul mutmainnah. Apapun yang terjadi tidak pernah bergoyang hatinya, tidak pernah guncang. Dapat duit banyak, alhamdulillah, tenang. Dapat duit sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Sudah tidak goyang hatinya, langsung masuk surga. Beli payu-payu laki, alhamdulillah. Ketemu karo demenan, alhamdulillah. Ngejak kawin, alhamdulillah. Dua laki, lakinya demenan maning. Wah, berarti belum nafsul mutmainnah. Dah nunggu di kuburan sampai kiamat ya, masuk surganya nanti dihisap dulu. Nah, begini, pengen nggak mencapai tingkat nafsul mutmainnah? Oke, bagus. Kalau di Indramayu masih ada Pak Kiai, itu mah bukan makom saya lah. Orang yang bilang bukan makom saya itu adalah orang yang membatasi diri sendiri. Betul nggak? Membatasi diri sendiri itu kayak orang maju perang, belum maju-maju acan, belum mengeluarkan senjata, belum berangkat-berangkat acan, sudah mengibarkan bendera putih, sudah menyerah sejak awal. Ya sudah. Nah, ternyata di Brebes siap mau nafsul mutmainnah, mau. Bagaimana supaya kita jangan goyang? Ada ilmunya. Kalau menang belajar, apa saja dengan belajar bisa kok. Betul nggak? Sabar, perlu belajar nggak? Belajar. Tawakal, belajar. Ikhlas, belajar. Semua apa saja itu harus belajar. Ibu-ibu bisa berjalan nggak, Bu? Bisa melaku beli? Bisa. Belajar nggak? Belajar. Siapa yang ngajari? Ibu bapaknya. Ditita-tita, melangkah lagi. Pernah jatuh belum, Bu, waktu belajar berjalan? Pernah. Coba lihat dengkulnya ada berapa korengnya. Belangnya ada 10. Oh, berarti 10 kali terjatuh. Itu artinya orang belajar tuh ada jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu namanya orang belajar. Kenapa tidak kapok? Karena kuat pikirannya, kuat cita-citanya, kepengen bisa berjalan. Maka Allah pun kabulkan. Siapapun yang punya keinginan yang sungguh-sungguh, Allah berjanji pasti akan mengabulkan. Innalladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan hidayah, ingin jadi orang benar,
kerja keras, temenanan, dan nahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan jalannya, bisa akhirnya. Nah, ini banyak sekali kita menasihati orang lagi susah, suaminya lagi tergoda sama cewek lain, istrinya saya nasihati, Bu, yang sabar, jangan pernah minta cerai, sebab perceraian itu bukan penyelesaian. Perceraian itu bikin masalah baru, betul nggak? Jadi gimana? Jangan pernah minta cerai, nanti selingkuhannya malah seneng, sama saja dikasihkan segelondong, betul nggak? Selingkuhannya seneng nggak kalau saling istri minta cerai? Alhamdulillah dapat seutuhnya. Ya, jadi gimana? Yang sabar. Pak Kiai beli bisa, sabar tuh, belum macam sudah beli bisa. Belajar aja dulu. Sabar tuh belajar dulu. Nggak bisa ya dibisa-bisakan. Nggak sabar disabar-sabarkan. Nanti lama-lama juga jadi sabar. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, disabar-sabar akan. Belajar sabar, sabar lagi, marah lagi, sabar lagi, lama-lama menjadi sabar. Nah, ilmu yang ingin saya sampaikan, yuk belajar satu persatu ya, yang menyebabkan kita ini selalu gelisah, marah, kecewa, sedih seumur hidup. Perasaan semacam itulah yang menyiksa hidup kita. Banyak orang yang rumahnya bagus tapi tidak bahagia. Setiap hari marah-marah saja. Orang kaya sama orang miskin, mana yang banyak marah-marahnya? Kalau begitu enak miskin. Betul nggak? Bu, ibu-ibu yang sekarang ada yang sudah kaya nggak? Dulu ada nggak yang pernah miskin? Pernah. Coba dibandingkan, banyak mana marahnya ketika miskin dan sekarang setelah kaya. Gara-gara banyak harta, kita akhirnya banyak marah. Saya doakan mudah-mudahan hartanya jangan banyak. Amin. supaya tenang jiwanya. Banyak enggak orang yang hartanya berlimpah ruah tetapi tidak ada waktu untuk menikmatinya? Yuk kita ke Jakarta, yang mobilnya Rolls Royce, mobilnya Mercy, Lamborghini, rumahnya harganya 50 miliar, ternyata harta berlimpah ruah tapi tidak ada waktu untuk menikmatinya. Mau begitu? Mau enggak? Makan saja tidak bisa dikunyah, kayak burung gelatik, tok plok masuk. Kenapa? Karena jam 8.30 pesawatnya take off, makan ditelan, disuruh air, langsung lari. 3 bulan baru pulang, berangkat lagi ke Singapura, baru pulang setengah hari ke Surabaya. Istrinya yang cantik jelita nggak pernah dipeluk-peluk, Bu. Kan mau seperti itu? Ternyata terlalu banyak orang yang harta berlimpah ruah tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya.
perhatikan. Di depannya ada secangkir kopi panas, masih mengeluarkan asap. Baunya sangat sedap sekali. Istrinya cantik jelita di sampingnya. Di depannya taman bunga. Ada mawar, ada melati, sedang merekah di pagi hari, masih bermandikan embun. Ya, sambil duduk, tiba-tiba air matanya meleleh, menangis, sedih, memikirkan masa lalunya. Goblok enggak? Goblok enggak? Secangkir kopi, taman bunga, istri cantik, rumah gedong, kok nangis? Berarti tidak selalu orang yang rumahnya gedong itu hidupnya bahagia. Betul nggak? Terus ini orang bukan kurang makan, bukan kurang duit, dia selalu menangis di tengah-tengah kemewahannya karena dia ingat masa lalu, ingat penderitaan yang lalu. Malam ini yuk kita belajar supaya jiwa kita tenang. Masa lalu adalah mimpi, lupakan saja semuanya, dan masa lalu tidak akan kembali. Jangan lagi diingat-ingat, lupakan saja. Besok adalah belum datang dan bukan milik kita. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Ibu-ibu, bapak sekalian, di sini ada nggak yang tahu besok? boten. Nggak tahu. Kalau kamu tidak tahu, kenapa kamu pikirkan? Sama saja memikirkan sesuatu yang tidak cerdas, enggak tuh? Enggak. Memikirkan sesuatu yang tidak tahu. Masa depan bukan milik kita. Masa lalu adalah mimpi. Hari ini, inilah milik kita. Nikmatilah hari ini sepenuhnya. Tugas-tugas kita selesaikan semuanya. Waktunya sholat ya sholatlah, waktunya berzikir berzikirlah, waktunya berdagang yang berdaganglah, waktunya tidur tidurlah. Nikmatilah hari ini adalah milikmu. Laksanakan tugas secara sempurna, karena dengan melaksanakan tugas sempurna hari ini, ya, berarti sama dengan mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Setuju? Dengan kita bekerja keras hari ini, kita bisa melupakan masa lalu. Tenang nggak jiwanya? Senang nggak? Satu, ilmunya. Ilmu kan nih? Ilmunya ya sudah. Yang sering mengganggu kita adalah zuhurnya jam berapa Pak? Jam 12. Oke, 10 menit lagi ya. Hah? Jam 3. Yang sering mengganggu kita adalah kekecewaan, kesedihan, masa depan yang menakutkan. Takut masa depan tadi sudah selesai. Sibukkan dirimu bekerja hari ini secara sempurna, sama dengan mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Satu, ilmu. Yang kedua adalah kesedihan kita, yang membuat hati kita menjadi goncang ini karena ketakutan dan karena kesedihan. Makanya orang yang berjiwa tenang itu adalah para aulia, para waliullah. Itu orang yang jiwanya tenang karena mereka tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Oke, sekarang saya mau nanya nih,
Yang takut sudah sedih. Bapak siapa namanya yang paling ujung nih? Pak siapa namanya? Siapa? Son Haji. Bapak Son Haji. Bapak Son Haji, saya mau nanya. Bapak punya motor, waktu belanja di Alfamaret, selesai belanja keluar motornya nggak ada, alias di maling. Sedih nggak? Oke. Betul sedih. Pertanyaannya, kenapa Bapak Son Haji sedih? Iya tahu. Tadi motornya hilang, lalu dia sedih. Saya nanya, kenapa kamu sedih? Nah, hilang lagi. Nggak jawab kamu maju. Iya. Kenapa dia motornya hilang, lalu dia sedih. Saya nanya, kenapa kamu sedih? Motornya hilang, sedih kenapa? Non, masih baru. Merasa deh. memiliki. Kalau motornya motor lama sedih nggak? Oke. Ada lagi pakai kreditnya belum lunas. Nah sekarang andai kan sudah lunas, sedih nggak? Kenangannya akeh. Motornya cuma satu-satunya. Nah kalau punya 3 sedih nggak? Bukan jawaban tuh. Nah ini cerdas makanya. Sekarang saya nanya, kalau yang hilang itu motornya Paku, sedih nggak? Kenapa tidak sedih? Nah itu dia. Itu dia. Sebenarnya sedih karena motor itu milikku. Jadi orang itu kapan sedih? Ketika merasa memiliki. Kapan kita sedih kehilangan sesuatu? Ketika kita merasa memiliki. Tapi kalau Pak Son Haji rumahnya di pinggir jalan, tempat penitipan sepeda motor, motornya banyak loh, ratusan tuh. Ada yang ngambil, sedih nggak? Kenapa? Jadi kalau hidup ini kepengen tidak sedih, jangan pernah merasa memiliki. Ilmu nggak nih? Ilmu nggak? Ini dari awal Allah sudah memberitahukan kepada kita, wahai umat Islam, wahai umat Muhammad, sejak awal yakinilah bahwa langit, bumi dan segala isinya semuanya itu milik Allah, bukan milik kamu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi yang ada di kantong kita, yang di tangan kita ini dipinjemin sama Allah, hanya fasilitas, hanya hak guna pakai. Jadi kalau diambil sama Allah, ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi. Ya udah, kita semua milik Allah, kita kembali kepada Allah, kan begitu. Jadi kenapa kita dihukum oleh Allah dengan perasaan sedih sampai air matanya sebaskom? Kenapa kita dikasih hukuman Allah? Kesedihan adalah hukuman Allah karena kita melanggar aturan Allah, yaitu merasa memiliki. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu belajarnya hanya kitab fikih, kitab Sapina, kitab Takrib, Fathul Mu'in, dalam kitab fikih tidak dilarang orang memiliki. Betul nggak? Betul. Kalau kita dari hati belajarnya, di akidah kita, di hati kita merasa memiliki, adalah satu kejahatan terhadap Allah. Kenapa? Karena di situ ada persengketaan. Ada dua pihak yang mengklaim kepemilikan. Kata Allah, semua milikku. Dan Pak Son Haji mengatakan, motor ini milikku. Dengan siapa bertengkarnya? Dengan Allah. Ini HP saya, Pak Son Haji juga itu HP saya, bertengkar nggak? Urusannya ke polisi nggak? Jadi sejak kita merasa memiliki, kita sudah mulai dalam pertarungan melawan Allah, rebutan kepemilikan.
betul nggak? Ada orang beli tanah, ya, tetapi ternyata ketika akan dibangun ada yang melarang. Ini tanah saya, sertifikatnya ada, dia juga ada, double sertifikat. Pernah ada nggak di sini? Bertengkar nggak? Masing-masing merasa memiliki. Maka kita ini ketika merasa memiliki, kita sudah siap bertengkar dengan Allah, dan kita dihukum oleh Allah. Hidup kita tidak pernah damai. Jadi sudah semuanya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semuanya milik Allah. Alhamdulillah, dikasih dipinjemin fasilitas gratis. Saatnya diambil, ya diambil. Kembali lagi, rumahnya tempat penitipan motor. Ketika ada orang ngambil motornya, dia nangis, jangan diambil, jangan diambil. Dia nangis-nangis. Orang bener nggak nih? Jadi kalau ada orang kehilangan sesuatu lalu menjerit-jerit dan menangis, orang bener nggak tuh? Makanya Ibu sekalian, ternyata akhirnya siapakah orang yang paling bahagia di dunia? Dengerin baik-baik. Tuba liman hudiya lil Islam. Berbahagialah orang yang dapat hidayah menjadi seorang muslim. Wa kana aisyu kafafan wa qanaatan. Hidupnya tidak punya apa-apa, cukup menerima apa yang ada saja. Selalu menerima apa yang ada, hidupnya tidak punya apa-apa. Ternyata semakin kita punya harta banyak, kita semakin banyak sedih. Sekali lagi, Bitarmi tidak pernah sedih kematian suami. Sebabnya Bitarmi tidak pernah sedih ditinggal mati suaminya. Sebabnya nggak punya suami. Bitarmi nggak pernah sawahnya dimakan kelowor. Sebabnya Bitarmi nggak pernah sedih ditinggal mati anaknya. Sebabnya ternyata di sini yang paling bahagia Bitarmi, karena dia tidak punya apa-apa. Berbahagialah mereka yang tidak punya apa-apa. Itu mustawa ali lizuhud. Zuhud yang tertinggi, dijamin nafsul mutmainnah, tidak pernah sedih, tidak pernah takut. Orang semacam ini kalau mati, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kalau saya, bapak-bapak, ibu-ibu, malaikat datangnya bawa gada, ayo balik, dapat balik, tarik. Kalau yang nafsul mutmainnah datangnya bu, mengetuk pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinten niku? Kula malaikat Israil bu haji, bukan jika sana. Kula dikengken pangeran keken jemput sampeyan. Paham? Siap? Ya Allah, malaikat, sudah terlalu lama aku rindu menantikan jemputanmu. Kenapa baru sekarang? Ya habis baru disuruh sih, katanya gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irja'i ila rabbika. Yuk kita pulang kepada Tuhan kita. Radiyab dan mardiyah. Kamunya seneng, Allah juga seneng. Siap, siap maka dibuka kendaraannya. Wadkhuli fi ibadi. Yuk masuk bareng-bareng bersama hamba Allah. Wus, berangkat. Begitu sampai dibuka pintu, wadkhuli jannati, monggo diaturi melebet. Enak gak? Pengen begitu enggak? Jangan berikan kesempatan hatimu goncang oleh apapun. Yang tenang dan yang tenang. Amin.